Permisi Bu Bidan. Mari Bu, silakan duduk. Ya. Perkenalkan Bu, dengan saya Bidan Septria, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Kak. Oh Ibu Kak, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu Bidan, akhir-akhir ini anak saya sering marah tanpa sebab yang jelas. Gimana itu Bu Bidan? Sebelumnya ini adik namanya siapa Bu? Di Oh adik D, umurnya berapa? tahun. Jadi untuk berdasarkan keluhan Ibu tadi, saya akan melakukan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait penilaian perilaku dan emosional adik. Apakah Ibu bersedia? Iya. Ya, Bu, kita mulai ya Bu. Apakah adik sering bereaksi negatif atau marah atau tegang tanpa sebab yang jelas? Bereaksi negatif ini contohnya rewel, tidak sabaran, banyak menangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebihan bila merasa situasi tidak seperti yang diharapkan, atau kemauannya itu tidak terpenuhi. Iya. Iya. Yang kedua Bu, apakah adik tampak lebih memilih untuk menyendiri atau bermain sendiri, atau menghindar dari anak-anak seumurnya atau orang dewasa? Jadi adiknya tuh ingin sendirian, menyendiri dengan ekspresi yang murung, tidak bersemangat, sedih, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasa sangat dinikmati. Tidak. Oh tidak. Yang ketiga, apakah adik cenderung bersikap menentang Bu, membantah, melawan, tidak mau menurut, atau melakukan hal yang sebaiknya dari apa yang diminta, serta tampak tidak peduli ketika diberitahu atau ditegur? Tidak. Oh tidak. Selanjutnya yang kelima, yang keempat ya Bu, apakah adik ini mudah takut atau cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas, misalnya takut pada binatang atau benda yang tidak berbahaya, terlihat cemas ketika tidak melihat ibu atau pengasuhnya? Tidak. Oh tidak. Yang kelima, apakah adik sering sulit konsentrasi, perhatian yang mudah teralihkan, atau banyak bergerak atau tidak bisa diam, misalnya adik tidak bisa bertahan lama untuk bermain dengan satu permainan, mudah mengalihkan perhatian bila ada hal yang lain yang lebih menarik perhatian seperti bunyi atau gerakan, tidak bisa duduk dengan tenang, banyak bergerak atau cenderung berjalan atau berlari mondar-mandir? Tidak. Oh tidak. Yang keenam, apakah adik lebih banyak menempel atau selalu minta ditemani, mudah cemas dan tidak percaya diri, seakan minta perlindungan atau minta ditemani pada berbagai situasi, terutama ketika berada dalam situasi baru atau ada orang baru yang dikenalnya? Ekspresikan kecemasan serta terlihat tidak percaya diri? Tidak. Oh, tidak. Yang ketujuh ya Bu, apakah adik menunjukkan adanya perubahan pola tidur seperti sulit tidur, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam oleh karena mimpi buruk, mengigau, menangis di dalam tidurnya? Tidak. Oh, tidak. Yang ke-8, apakah adik mengalami perubahan pola makan dari yang biasanya, seperti kehilangan nafsu makan, tidak mau makan sama sekali, atau sebaliknya makan berlebihan, sangat memilih jenis makanan, atau membiarkan makanan lama di mulut tanpa dikunyah atau diemut? Tidak. Tidak. Apakah adik seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan fisik lainnya dalam waktu yang tertentu? Tidak. Tidak. Apakah adik mudah putus asa atau frustasi dan sering menunjukkan emosi yang negatif seperti sedih atau kecewa yang berkepanjangan, mudah mengeluh, marah, atau protes, misal ketika adik merasa kesulitan dalam menggambar, lalu berteriak minta tolong, marah, atau kertasnya disobek? Tidak. Tidak. Apakah adik menunjukkan kemunduran pola perilaku dari kemampuan yang sudah dimilikinya, seperti mengompol kembali, menghisap jempol, atau tidak mau berpisah dengan orang tua atau pengasuhnya? Tidak. Yang nomor 12, apakah adik sering berkelahi, bertengkar, atau menyerang anak lain baik secara verbal maupun non-verbal, seperti misalnya mengejek, meneriaki, merebut permainan, atau memukul temannya? Tidak. Tidak. Apakah
adik sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh anak lain atau orang dewasa, misalnya ditinggal bermain, dihindari, diejek, dikata-katai, direbut mainannya, atau disakiti secara fisik? Tidak. Tidak. Yang terakhir ya Bu, apakah adik cenderung perilaku merusak atau cenderung selalu ingin menang atau menguasai, misalnya merusak benda, menyakiti dirinya atau binatang? Tidak. Oh tidak ya Bu. Bu, jadi ini sudah selesai pertanyaannya ya Bu. Jadi tadi ada satu jawaban ya pada nomor pertama ya Bu. Jadi adik sering bereaksi negatif, marah atau tegang tanpa sebab yang jelas ya. Nah jadi kesimpulannya ini Bu, adik masih dalam tahap yang normal Bu emosinya. Cara mengatasinya, jadi ibu perlu meningkatkan kedekatan dengan adik. Jadi dibangun lagi hubungan dengan adik. Jadi ketika adik ada masalah, ibu harus lebih dekat, harus ada saling terbuka dengan adik. Jadi tidak menyebabkan masalah emosional yang lebih berlanjut. Jadi dapat dicegah tidak menimbulkan masalah yang lebih banyak. Dan ini masih normal, masih normal, banyak dialami pada anak seusianya. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Sebenarnya tidak. Tidak ada. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak. Tidak Ada itu dulu. Itu permisi Bu Bidan. Terima kasih.